Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Alhamdulillah, kita hari ini bisa bertemu kembali dalam perkuliahan online mata kuliah Aljabar Linear. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-9, di mana hari ini kita akan mempelajari tentang ruang vektor dimensi 2 dan 3, beserta subpokok bahasannya. Kemudian kita akan belajar tentang ruang vektor dimensi n, beserta subpokok bahasannya di sini ya. Baik, sebelum kita mulai, saya persilahkan bagi Anda yang belum subscribe, supaya terlebih dahulu subscribe dan tekan tombol like. Kemudian jangan lupa sematkan komentar ya di akhir video nanti. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah mendukung channel saya ini. Kita mulai dengan definisi terlebih dahulu. Nah, pada aljabar linear ini ada beberapa kajian penting, yaitu matriks dan vektor yang mempunyai hubungan erat. Adapun vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Para ilmuwan dan insinyur sering menggunakan vektor dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi dengan tanda panah. Arah anak panah menyatakan arah vektor, dan panjang panah menyatakan besar atau nilai vektor. Sedangkan para matematikawan menyebut ini sebagai geometri vektor. Nah, titik awal atau ekor dari panah menunjukkan titik pangkal atau initial point. Dan letak anak panah menunjukkan titik ujung atau terminal point. Nah, ini adalah gambarnya ya. Ini simbol atau ilustrasi dari suatu vektor. Ini disebut initial point atau titik pangkal. Dan kemudian di sebelah sini disebut terminal point atau titik ujung. Nah, vektor dinotasikan dalam huruf kecil tebal. Sedangkan skalar dalam huruf kecil italic atau miring. Jika vektor dinyatakan huruf kapital, maka harus ada 2 huruf. Artinya huruf pertama sebagai titik pangkal dan huruf kedua sebagai titik ujung. Nah, bisa dilihat seperti di bawah ini ya. Ini kalau menggunakan 2 huruf, maka harus menggunakan huruf kapital. Nah, di sini ada 2 huruf tersebut. Huruf awal itu disebut titik pangkal, dan huruf akhir itu disebut titik ujung. Jadi di sini jelas ya arah panahnya, pangkal dan ujungnya ya. Kemudian dapat pula ditulis dalam 1 huruf, tetapi harus dalam huruf kecil. Nah, di sini saya tuliskan dalam huruf kecil tebal. Boleh 1 huruf. Di sini kita misalkan nama vektornya adalah vektor V. Kalau yang sebelumnya ini adalah vektor AB. Nah, adapun bisa juga ditulis kombinasi dari keduanya. Seperti ini ya, V sama dengan AB. Jadi vektor V itu mewakili vektor yang berasal dari titik pangkal A dan titik ujung B. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan mengenal apa yang namanya tentang vektor ekuivalen. Vektor ekuivalen adalah vektor yang mempunyai besar sama dan arah yang sama. Nah, pada gambar di bawah ini, vektor V mempunyai arah sama dan besar yang sama, maka kita namakan vektor U sama dengan vektor V. Jadi ekuivalen itu sama ya, nilainya sama ya, nilai atau panjangnya sama dan arahnya pun sama. Kita lihat ilustrasi di bawah ini. Ini terdapat vektor V, kemudian di sebelahnya terdapat
vektor W. Nah, ini kita lihat vektor V dan vektor W itu disebut ekivalen ya. Karena ini panjangnya sama dan arahnya juga sama. Selanjutnya kita akan pelajari apa yang namanya vektor 0. Vektor 0 itu adalah vektor yang mempunyai titik pangkal dan titik ujung yang berimpit, disebut vektor 0, dinotasikan dengan angka 0. Nah, sebetulnya ini angka 0 ini bukan menunjukkan angka bilangan real, tapi angka dalam vektor. Vektor ini tidak memiliki arah, tetapi dapat pula dinyatakan memiliki arah sembarang. Jadi ada dua versi. Terkadang dinamakan vektornya tidak memiliki arah, atau bisa pula dinyatakan memiliki arah kemanapun, ya arah sembarang. Kemudian kita akan belajar tentang vektor lawan. Vektor lawan adalah vektor yang mempunyai nilai yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, misalkan suatu vektor V, maka lawan vektor tersebut dinyatakan dengan negatif V. Nah, seperti ilustrasi di bawah ini ya. Ini kita buat suatu vektor dengan arah tertentu ya, ke sebelah sini V. Panjangnya sudah kita tentukan. Nah, maka kita akan buat ilustrasi untuk vektor negatif V, vektor lawannya seperti ini. Ini panjangnya sama dengan ini, tetapi arahnya berlawanan dengan vektor yang sebelahnya ini. Nah, seperti itu ya. Ini disebut adalah vektor lawan. Kemudian kita akan mempelajari cara untuk menjumlahkan dua vektor. Di sini ada dua cara yang digunakan. Yang pertama adalah cara jajaran genjang. Nah, di sini kita coba dulu ya. Caranya diketahui U dan V adalah vektor pada dimensi 2 dan dimensi 3. Untuk menjumlahkan kedua vektor ini dengan cara titik pangkal U dengan V harus pada titik yang sama. Nah, jadi titik pangkal kedua vektor ini harus dipertemukan gitu maksudnya ya. Kemudian buatlah dua vektor yang ekivalen dengan U dan V, serta diletakkan menyerupai jajaran genjang. Adapun vektor hasil U plus V ditarik dari titik pangkal U dan V yang berimpit tadi. Dan titik ujungnya berada pada titik yang berhadapan dari sebuah jajaran genjang. Nah, untuk memperjelas ya, cara ini kita buat ilustrasi di bawah ini aja ya gambarnya. Nah, ini misalkan vektor U, kemudian ini vektor V ya, ini terlihat terpisah. Vektor U ini terlihat terpisah dengan vektor V. Bagaimana cara kita menjumlahkan kedua vektor ini? Nah, ini vektor U, kemudian ini vektor V. Jadi untuk cara jajaran genjang ini, kita pertemukan vektor U dan vektor V ini. Kita pertemukan, kemudian kita buat garis atau vektor yang sejajar dengan kedua vektor ini. Nah, ini ya. Ini kita buat vektor yang sejajar dengan vektor U. Kemudian sebelah sini kita buat vektor yang sejajar dengan vektor V. Sehingga kalau kita lihat bentuknya ini adalah membentuk sebuah jajaran genjang. Nah, kemudian ini adalah titik pertemuan kedua vektor, titik pertemuan titik pangkalnya ya. Kemudian ini adalah titik temu ya, titik yang berhadapan ya dengan titik pangkal persekutuan ini. Ya, ini berhadapan, maka ini adalah titik ujung pertemuan dari vektor U plus V. Jadi nanti hasil vektor U plus V-nya diambil titik pangkalnya dari sini dan titik ujungnya di titik sebelah sini. Nah, kita tarik sebuah resultan atau hasil dari penjumlahannya. Nah, inilah yang disebut U plus V. Jumlah dari vektor U tambah V.
dengan menggunakan cara jajaran genjang. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan cara segitiga. Diketahui U dan V adalah vektor pada dimensi 2 dan dimensi 3. Untuk menjumlahkan kedua vektor ini dengan cara titik ujung salah satu vektor berimpit dengan titik pangkal vektor yang lain. Hasil dari U plus V adalah vektor yang ditarik dari titik pangkal vektor U menuju titik ujung vektor V. Nah, biar lebih jelas coba kita lihat ya. Di sini kita gambarkan sebuah vektor U. Kemudian di tempat lain kita gambarkan sebuah vektor V. Nah, berdasarkan cara segitiga, kalau U tambah V berarti, nah di sini kita coba pindahkan vektor U, kemudian kita pindahkan juga vektor V. Jadi di sini titik ujung vektor U itu berimpit dengan titik pangkal vektor V. Jadi diteruskan seperti itu ya. Nah, kemudian hasil dari U plus V adalah vektor yang ditarik dari titik pangkal vektor U menuju titik ujung vektor V. Nah, kita tarik aja. Nah, seperti ini ya. Ini yang hijau ini adalah hasil dari U ditambah V. Nah, ini adalah cara segitiga. Jadi di sini boleh berlaku komutatif. Jadi U ditambah V sama dengan V ditambah U. Nah, di sini kita lihat penjumlahan vektor itu adalah sebagai bentuk pergeseran atau translasi. Nah, jika vektor U, V, dan U plus V diposisikan dengan titik pangkal yang sama, maka titik ujung U plus V dapat dipandang dalam dua hal. Yang pertama, titik ujung U plus V adalah titik yang dihasilkan ketika titik ujung U digeser dengan arah V dengan jarak yang sama dengan panjang V. Nah, lihat gambar 1 ya. Nah, di sini. Jadi di sini arah pergeserannya sejajar dengan vektor V. Jadi U plus V itu dapat dipandang vektor U yang digeser sejauh V gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya yang hijau ini. Nah, yang kedua, titik ujung UV adalah titik yang dihasilkan ketika titik ujung V digeser dengan arah U dengan jarak yang sama dengan panjang U. Jadi yang kedua bisa aja vektor V. Kemudian titik ujung UV-nya itu dilihat dari titik ujung V ini ya, kalau digeser sejauh U. Nah, ini U sejauh demikian ya. Berarti ini juga sama, sejauh U. Nah, ini adalah hasil dari U plus V dengan ujungnya itu di sini. Nah, itu ya. Nah, jadi dapat dipandang dalam dua hal. Ya, jadi V yang digeser sejauh U atau U yang digeser sejauh V. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, untuk mengurangkan dua vektor, misalnya vektor U dikurangi V, itu sama artinya dengan U ditambah negatif V. Di mana negatif V itu adalah merupakan vektor lawan dari V. Nah, tadi kita sudah pelajari ya, apa itu vektor lawan. Nah, yang pertama kita gunakan cara jajaran genjang. Nah, ini adalah vektor U, kemudian di sini vektor V, maka kita buat vektor lawannya dulu. Nah, ini ya vektor lawannya seperti ini. Kemudian kalau menggunakan cara jajaran genjang berarti titik pangkalnya disatukan, diimpitkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat suatu jajaran genjang. Nah, seperti itu. Maka hasil penjumlahannya U ditambah negatif V adalah, ya kita tarik vektor dari sini menuju ke sini. Nah, kita pakai warna hijau. Nah, ini adalah hasil dari pengurangan vektor U dikurangi V. Kemudian cara segitiga. Nah, gunakan cara segitiga. Ini misalkan U, kemudian kita geser dulu. Kita buat vektor V. Nah, kita buat vektor lawannya. Nah, seperti ini.
Kemudian dengan menggunakan cara segitiga, kalau U ditambah negatif V berarti titik ujung vektor U diimpitkan dengan titik pangkal vektor negatif V. Nah, seperti ini ya, seperti diteruskan. Nah, seperti ini. Baru kemudian hasilnya kita tarik vektor dari sini menuju ke titik ujung ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah U min V dengan menggunakan cara segitiga. Nah, kita lihat sama ya hasilnya ya, panjangnya pun sama ya. Baik, itu adalah pengurangan vektor. Nah, sekarang kita pelajari perkalian skalar dengan vektor. Jika V vektor bukan 0 pada ruang dimensi 2 atau dimensi 3, dan K adalah vektor dan K adalah skalar ya. Jadi skalar itu bukan 0, bilangan biasa tapi bukan 0. Maka kita definisikan perkalian skalar V dengan perkalian skalar K dengan vektor V ya, maksudnya ini ya, kebalik ya. Ini akan menghasilkan vektor dengan panjang K kali dari panjang V dan searah dengan vektor V. Jika K positif ya, dan arahnya berlawanan jika K itu negatif. Jadi kalau K-nya positif, maka arahnya searah dengan vektor V-nya. Kalau K-nya negatif, maka arahnya berlawanan dengan vektor yang aslinya ya, vektor V. Nah, kalau K-nya 0 atau V-nya 0, maka perkalian skalar dikali vektor akan menjadi 0. Nah, ini adalah vektor V ya, kita gambarkan di sini. Kemudian ini adalah vektor yang lain setengah V. Jadi arahnya sama. Ya, ini sejajar ya. Arahnya sama, cuman besarnya setengahnya dari vektor V. Kemudian kalau yang ini arahnya juga sama. Ya, ini sejajar juga. Namun besarnya 2 kalinya dari vektor V. Nah, kalau yang sebelah sini, ini arahnya berlawanan. Kenapa? Karena negatif. Ya, berlawanan dari vektor aslinya. Dan besarnya pun 3 kali lipat dari vektor aslinya. 3 kali lipat dan arahnya berlawanan. Kalau yang ini negatif V, jadi arahnya berlawanan dan besarnya juga sama. Nah, ini besarnya sama ya, V dan min V itu besarnya sama. Ini namanya vektor lawannya nih. Nah, kemudian kita sekarang akan menelaah tentang apa yang namanya vektor sejajar dan kolinear. Diketahui V vektor bukan 0 pada ruang dimensi 2 atau dimensi 3. Nah, vektor tersebut jika dikalikan dengan bilangan skalar K akan menjadi vektor KV yang berukuran beda, tapi arahnya dipastikan sama karena segaris atau kolinear. Nah, bisa dilihat pada gambar A ya. Ini kalau posisinya segaris atau disebut kolinear. Nah, jika vektor KV tersebut digeser, maka arahnya tetap ya, tetap sama, tetapi posisinya tidak kolinear, melainkan sejajar. Nah, bedanya apa? Kalau kolinear itu dikalikan suatu bilangan K, tetapi tidak digeser. Kalau sejajar atau paralel itu dikalikan K, kemudian ditranslasi, digeser. Seperti itu ya. Jadi ini adalah bedanya istilah antara kolinear dan segaris. Kolinear itu segaris dan paralel atau sejajar gitu ya. Nah, yang di sini di gambar A ini disebut kolinear atau segaris. Kalau yang di gambar B itu disebut paralel atau sejajar. Nah, paham ya bedanya ya? Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencoba penjumlahan 3 atau lebih vektor. Pada penjumlahan banyak vektor berlaku hukum asosiatif, seperti pada penjumlahan 3 vektor berikut.
Nah, misalkan ini ada 3 vektor, pada ruas kiri ini kita penjumlahkan dulu antara vektor V dan W. Tetapi pada ruas kanan kita akan kelompokkan dulu ya penjumlahan antara U dan V. Nah, di sini dia akan menghasilkan resultan yang sama ya dengan mengelompokkan V dengan W terlebih dahulu atau mengelompokkan U dengan V terlebih dahulu. Nah, cara simpel menjumlahkan U tambah V tambah W dari ujung ke pangkal secara berurutan dan kemudian menggambar vektor dari titik pangkal U menuju titik ujung W. Nah, cara ini juga dapat digunakan pada 4 atau lebih vektor. Juga untuk membuktikan bahwa U, V, dan W adalah vektor dengan titik pangkal yang sama. Maka U plus V plus W adalah diagonal dari paralel epipedem yang mempunyai 3 vektor sejajar. Nah, kita lihat gambar yang sebelah kiri dulu. Di sini ada 3 vektor utama yaitu U, V, dan W. Kemudian vektor yang hijau ini adalah jumlah dari 2 vektor dulu, jumlah sementara dari 2 vektor. Nah, kita lihat di sini U plus V dulu, ini vektor yang hijau ini ya. Kemudian vektor hijau ini ditambahkan kemudian dengan vektor W. Sehingga resultannya adalah vektor yang ungu ini. U plus V tambah W. Jadi ini adalah simbol untuk yang bawahnya ini. U tambah V dulu, ini ya vektornya ya. Baru ditambah vektor W, nah ini adalah hasilnya yang ungu. Nah, kemudian kita coba bandingkan kalau V tambah W dulu. Kalau V ditambah W dulu, berarti cara segitiga ya diteruskan ini. Yang hijau sebelah sini adalah V tambah W. Kemudian V tambah W ini ditambahkan dengan U. Jadi U ditambah yang hijau ini, jadi resultannya adalah yang ungu ini. U ditambah V plus W. Jadi kalau di sini V tambah W dulu, baru hasilnya ditambah U. Seperti itu ya. Jadi hasilnya sama ya. Di sini yang ungu ini merupakan hasil dari U plus V dulu baru tambah W. Atau V plus W dulu baru ditambah U. Seperti itu ya. Kemudian pada gambar yang tengah ini langsung saja ya. Ini titik pangkal vektor yang awal. Ya, disambung-sambungkan, dijumlah-jumlahkan, nanti hasilnya resultannya adalah titik pangkal vektor awal disambungkan ya ke titik ujung vektor akhir. Jadi di sini vektor X itu vektor akhir. Jadi di sini U tambah V tambah W tambah X ya hasilnya ini. Vektor yang ungu ini gitu ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini ada 3 vektor yang menggunakan cara jajaran genjang. Jadi jajaran genjangnya karena dimensi 3 ini akan berupa bentuk ruang yang dinamakan paralel epipedem. Jadi mirip prisma tapi agak miring ya. Ini bukan prisma, mirip prisma tapi agak miring. Jadi namanya paralel epipedem. Nah, jadi jumlah dari U plus V plus W kalau tidak menggunakan cara segitiga ini berarti dia akan menyerupai paralel epipedem. Berarti di sini vektor U, vektor V, dan vektor W ini titik pangkalnya disatukan. Nanti hasil resultannya, jumlah ketiganya, itu nanti dibuat titik yang berseberangan dengan titik pangkal ini, yaitu di sini. Ya, pada pojok dari paralel epipedem. Nah, ini merupakan sebuah diagonal ruang seperti itu ya. Nah, baik, semoga paham ya. Kita lanjutkan lagi dengan materi berikutnya. Oh ya, ini contoh soal ya. Ini contoh soal dari penjumlahan 3 atau lebih vektor. Diketahui segi 6 beraturan seperti gambar di samping. Vektor V mewakili vektor AB, kemudian vektor U mewakili vektor AF. Nyatakan vektor BD dalam U dan V.
Nah, kita buat dulu. Di sini sudah ada ya gambaran dari segi 6 beraturan. Kemudian kita buat di sini vektor V itu kan mewakili AB ya. Nah, vektor U dulu di sini. Vektor U mewakili vektor AF. Jadi kita buat dari A ke F nih, kita nyatakan vektor U. Kemudian dari A ke B kita nyatakan dengan vektor V. Nah, kemudian di sini kita akan menyatakan vektor BD dalam U dan V. Nah, di sini vektor BD itu merupakan jumlahan dari BC ditambah dengan CD. Jadi akhirnya kita dapatkan vektor BD seperti ini. Nah, untuk BC sendiri kita harus cari ekivalennya dengan vektor dari U dan V. Begitu pula dengan vektor CD, kita harus cari ekivalennya dalam U dan V. Di sini kita buat dulu ya. BD itu adalah jumlahan dari vektor BC ditambah CD. Nah, terlihat dari gambar ini, BC disambungkan atau diteruskan dengan CD sehingga menjadi BD. Nah, kemudian kita cari BC itu kan ekivalen dengan AO. Sedangkan AO itu jumlahan dari AF ditambah FO. Nah, ya kan? AO. Oh ya, sekarang kita buat dulu ya, BC itu AO, sedangkan AF itu sama dengan CD. Jadi CD sudah ada ekivalensinya langsung, yaitu vektor U. Kemudian AO sendiri kita uraikan ya di sini ya. AO sendiri kita uraikan. Nah, AO sendiri adalah AF ditambah FO. Nah, ini F-nya bersambung ya. Jadi AF ditambah FO. Vektor AF ditambah FO itu sama aja dengan vektor AO. Nah, kemudian vektor FO sendiri adalah ekivalen dengan vektor AB. Nah, kita lihat FO ini ekivalen dengan AB ya. Jadi di sini nanti AF-nya ada 2, berarti menjadi 2AF ditambah AB. AF sendiri adalah vektor U, sedangkan AB sendiri vektor V, jadi 2U ditambah V. Nah, jadi vektor BD itu bisa dinyatakan dalam U dan V-nya adalah sebagai berikut. Jadi 2 kali vektor U ditambah 1 kali vektor V. Jadi BD itu adalah komponen jumlahan dari 2U ditambah V. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ke submateri berikutnya. Sekarang kita akan mengenal vektor dalam sistem koordinat. Kita akan mengenal terlebih dahulu komponen vektor 0 pada 2 dimensi ya, dinyatakan dalam huruf O sama dengan 0,0. Dan vektor 0 pada 3 dimensi ini kita nyatakan dengan O itu 0,0,0. Nah, jika vektor V pada dimensi 2 atau dimensi 3 diposisikan titik pangkal berada pada titik asal atau pusat koordinat, dari bidang sistem koordinat kemudian vektor dilengkapkan dengan koordinat pada titik ujung, kita nambahkan koordinat ini adalah komponen relatif dari sistem koordinat. Nah, nanti kita akan tuliskan V-nya itu sebagai komponen sistem koordinat V1 dan V2. Nah, pada dimensi 3 kita tuliskan V sama dengan V1, V2, V3. Maka dari sini kelihatan jelas komponennya itu adalah V1, V2, dan V3. Kalau pada 2 dimensi kita bertumpu pada 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. V1 itu adalah mewakili nilai pada sumbu X, sedangkan V2 mewakili nilai pada sumbu Y. Nah, sehingga ditarik dari titik O, ini titik pusat koordinat, menuju koordinat tersebut, nah maka dia menjadi suatu vektor. Ini disebut juga vektor posisi. Vektor yang berpangkal pada titik pusat koordinat. Nah, kalau kita lihat pada dimensi 3,
Ini ada sumbunya ada 3 ya. Ini bertumpu pada 3 sumbu. V1 dia diambil dari sumbu X, V2 diambil dari sumbu Y, dan V3 diambil dari sumbu Z. Nanti di sini akan membentuk sebuah diagonal ruang yang ditarik ya dari titik pusat. Titik pusat O ini menuju titik koordinat V1, V2, V3. Jadi dia akan menjadi sebuah vektor posisi ya dari titik pusat menuju titik V1, V2, V3. Nah, kemudian secara geometri dua vektor baik di dimensi 2 ataupun di dimensi 3 itu disebut ekivalen. Jika dan hanya jika kedua vektor tersebut mempunyai titik ujung yang sama dan titik pangkal berada pada titik asal. Nah, jika mempunyai titik pangkal yang sama, berarti koordinat ujungnya pun harus sama. Nah, seperti ini nih. Misalkan V dinyatakan V1, V2, V3, dan W dinyatakan W1, W2, dan W3. Nah, di sini vektor V dan W itu akan ekivalen jika V1 itu sama dengan W1, V2 sama dengan W2, dan V3 sama dengan W3. Nah, ini contoh gambarnya untuk yang 2 dimensi ya. Pasangan perurut V1, V2 dapat dipandang sebagai titik koordinat dengan komponen absisnya V1 dan ordinatnya V2. Atau nanti bisa juga disebut vektor dengan komponen V1 dan V2. Nah, ini cara lain notasi vektor ya, bisa dinyatakan dalam matriks baris seperti ini ya. Ini ada n unsur ataupun dalam matriks kolom ya, dalam lajur ke bawah ini. Satu kolom ke bawah ya, dari V1, V2 sampai Vn. Nah, ini cara menamakan vektor bisa berupa matriks baris atau matriks kolom. Nah, di sini ada vektor tidak harus mempunyai titik pangkal di titik O atau di titik pusat koordinat. Bisa aja dia berpangkal di koordinat yang lain. Nah, seperti ini nih. Misalkan P1, P2 itu vektor yang menyatakan ya dari titik pangkal P1 dengan komponennya X1, Y1 dan titik ujungnya P2 dengan komponennya X2, Y2. Maka nanti komponen P1, P2 itu dinyatakan dengan P1, P2 ini atau di sini dinamakan vektor P1, P2 itu sama dengan X2 dikurangi X1, ini bagian X-nya. Nah, kemudian Y2 dikurangi Y1, ini bagian Y-nya. Jadi kalau komponen X-nya itu X2 min X1, komponen Y-nya Y2 min Y1. Jangan sampai kebalik. Di sini misalkan X2 min X1, di sini Y1 min Y2. Nah, itu kebalik. Nah, ini harus konsisten. Seperti itu ya. Nah, adapun formula di atas didapatkan dari, nah seperti ini nih asal mulanya ya. Kalau P1, P2, vektor P1, P2 ini bisa diuraikan menjadi penjumlahan dua vektor, yaitu P1O ditambah vektor OP2. Lihat ini O-nya nyambung jadi yang tersisa P1, P2 seperti di sini. Lalu ini kita tukarkan posisinya ya, karena berlaku komutatif penjumlahan vektor. OP2 kita taruh di depan, ditambah P1O kita taruh di sebelah kanan. Nah, lalu kita ubah di sini. Vektor P1O itu merupakan lawan dari vektor OP1. Seperti itu ya. Sehingga OP2 itu adalah vektor posisi yang ujung di P2, sedangkan OP1 itu vektor posisi yang berujung di P1. Nah, kedua vektor ini sama-sama berpangkal di titik pusat. Maka dari itu ini titik pangkalnya titik O ya.
Nah, jadi di sini OP2 itu adalah X2, Y2, sedangkan OP1 itu X1, Y1. Nah, dari situlah asal mulanya ya, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari penjabaran rumus ini. Misalkan di sini P1, P2 dari titik ini ke sini ya. Itu merupakan jumlah dari vektor P1O, P1O berarti ke sini, ditambah dengan OP2 dari sini ke sini. Jadi ini adalah jumlahnya. Ya, P1, P2. Jadi vektor di sini kita namakan lagi dengan vektor V, tidak apa-apa ya. Jadi vektor V itu adalah vektor yang berasal dari P1 dan menuju titik P2. Kalau kita uraikan dalam komponen itu OP2 dikurangi OP1. Nah, contohnya seperti ini, contoh. Tentukan vektor AB yang didapatkan dari titik koordinat A yaitu 2, 0, 1 dan titik koordinat B yaitu 3, min 1, 0. Nah, dengan mudah ya kita jawab vektor AB itu didapat dari vektor OB dikurangi vektor OA. Jadi vektor OB-nya komponennya itu adalah 3 dikurangi 2. Nah, yang bagian X-nya ini 3 dikurangi 2. Kemudian di sini min 1 kurangi 0 bagian Y-nya ya di sini. Kemudian bagian Z-nya 0 dikurangi 1. Jadi kita jumlahkan di sini hasilnya 1, di sini min 1, di sini min 1. Jadi vektor AB itu komponennya adalah 1, min 1, min 1. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita pelajari tentang panjang vektor. Karena tadi kita tahu bahwa vektor ini tidak hanya mempunyai arah, tapi dia juga mempunyai nilai. Nah, di sini kita bisa lihat sebuah vektor posisi ya, ditarik dari titik pangkal. Maka nanti untuk menghitung nilai dari vektor ini, panjangnya ya, panjang vektor ini bisa diukur dengan rumus ini. Besar vektor O ke A itu sama dengan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. A1 itu didapat dari titik A ini. A2 pun sama dari titik A dan A3 pun sama. Nah, ini gambarnya seharusnya ada sumbu Z-nya ya. Oh, ini ada yang kelewat, harusnya ada sumbu Z-nya. Nah, kemudian ada yang vektor non posisi. Di sini komponennya kalau A itu A1, A2, A3, sedangkan yang titik B itu komponennya B1, B2, B3. Kalau kita gunakan vektor AB itu vektor yang berasal dari titik A dan menuju titik B, maka besar vektornya dapat kita hitung melalui rumus berikut. B1 dikurangi A1 kuadrat ditambah B2 dikurangi A2 kuadrat ditambah B3 dikurangi A3 kuadrat. Dijumlahkan kemudian baru diakarkan. Nah, itu untuk menghitung panjang dari vektor A ke B ini. Nah, seperti itu ya. Mudah ya, insya Allah ya. Ini seperti rumus Pitagoras ya. Sehingga Anda bisa mudah menghafalnya. Nah, kita coba di sini diketahui titik P mempunyai koordinat 3, min 4, 12. Tentukanlah vektor posisinya beserta panjang vektornya. Nah, kalau vektor posisi itu kan vektor yang berpangkat di pusat, yang koordinatnya 0, 0, 0. Sehingga nanti otomatis vektor posisinya itu sama dengan komponennya dengan vektor ini yang koordinatnya ini. Nah, ini adalah vektor posisinya ya. Sehingga kalau kita hitung
besarnya vektornya adalah 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat tambah 12 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 9 tambah 16 tambah 144 nanti diakarkan. Nah, jadi hasilnya adalah akar 169, yaitu 13. Nah, panjang vektor P adalah 13. Nah, kita coba contoh yang lainnya. Nah, diketahui suatu vektor yang berpangkal di A dan berujung di B seperti gambar di bawah. Nah, ini bisa dilihat, ini koordinat titik A-nya dan ini koordinat titik B-nya. Tentukan vektor tersebut dan berapakah panjang vektornya. Nah, kita bisa gunakan rumusnya seperti ini. Nah, kita buat, nah seperti ini ya, 2 dikurangi 3, kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah 0 dikurangi 5 dikuadratkan, ditambah min 2 dikurangi 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah min 1 kuadrat, tambah min 5 kuadrat, tambah min 4 kuadrat. Hasilnya 1 tambah 25 tambah 16 diakarkan, menghasilkan akar 42. Nah, kita biarkan aja bentuknya seperti ini ya, akar 42. Nah, itu tadi contoh dari bagaimana kita menghitung panjang vektor. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbandingan vektor ya. Jadi penggunaan vektor posisi dengan titik pangkal titik O dapat terlihat untuk menentukan koordinat suatu titik yang terletak segaris dengan perbandingan tertentu. Jadi ini tadinya untuk mengetahui posisi koordinat ya yang terletak dari 3 titik yang segaris dengan perbandingan tertentu. Di sini kita lihat ini titik A, titik C, titik B. Titik A, titik C, titik B ini letaknya segaris dengan perbandingan tertentu. Misalkan ini perbandingannya dari A ke C itu sebesar M. Dan dari C ke B sebesar N. Nah, kita buat vektor posisinya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, di sini yang akan kita cari adalah vektor C-nya. Nah, di sini vektor OA, vektor OC, vektor OB itu vektor posisi. Nah, sedangkan vektor AB ini bukan vektor posisi. Di sini kita bisa lihat perbandingan vektor AC dengan vektor CB. Ini vektor AC bisa dipandang sebagai vektor segaris ya, AC dengan CB itu adalah M banding N. Nah, maka kita bisa kali silang N dikali vektor AC sama dengan M dikali vektor CB. Kemudian vektor AC sendiri adalah pengurangan vektor OC dengan vektor OA. Vektor OC dikurangi vektor OA itu kan hasilnya adalah vektor AC ya. Nah, bisa dilihat di sini. OC dikurangi OA itu kan AC. Nah, kemudian vektor CB sendiri adalah vektor OB dikurangi vektor OC. Itu menjadi vektor CB. Kemudian kita kali-kalikan ya, N kali OC min N kali OA sama dengan M kali OB min M kali OC. Nah, kita pindah-pindah ruaskan. Di sini OC berkumpul dengan OC sehingga tadinya negatif MOC berubah ruas menjadi plus MOC. Nah, demikian pula NOA pindah ruas menjadi plus NOA. Nah, kemudian OC ini kita satukan ya. Nah, kita satukan berarti N plus M kali OC sama dengan M kali OB plus N kali OA. Nah, kemudian OC-nya kita sendirikan dengan cara membagi kedua ruas dengan N plus M. Nah, hasilnya OC sendirian secara tunggal. Jadi OC sama dengan M kali OB ditambah N kali OA dibagi dengan M plus N. Nah, dari vektor posisi OC ini nanti akan dapat diketahui dengan mudah titik koordinat C-nya. Seperti itu.
Jadi untuk mengetahui koordinat bisa didekati dengan cara perbandingan vektor. Nah, ini menghasilkan rumus seperti yang di kotak kuning ini. Nah, kita coba contohnya ya. Diketahui titik P itu koordinatnya 8, min 2, dan 5. Dan titik Q itu 3, min 2, 0, serta titik R dengan koordinat yang belum diketahui. Ketiga titik tersebut terletak segaris dengan perbandingan PR banding RQ itu 3 banding 2. Tentukan koordinat titik R. Nah, baik, caranya seperti ini ya. Kita buat gambarannya dulu, vektor. Jadi PRQ itu kita letakkan segaris. PR itu 3, RQ itu 2. Jadi bukan berarti panjangnya 3 dan 2. Ini perbandingan saja ya. Lalu kita cari vektor OR berdasarkan rumus. Nah, berarti disilang 3 dikali OQ ditambah 2 kali OP dibagi dengan 3 tambah 2. Nah, di sini OQ itu kan sebuah vektor posisi ya. 3 min 2, 0. Nanti dikalikan skalar 3. Demikian pula OP itu sebuah vektor posisi. 8 min 25 dikalikan dengan skalar 2. Nah, kemudian dibagi dengan ini. 3 tambah 2 itu adalah 5 ya. Nah, lalu kita seperlimanya kita kedepankan. Ini sudah dikalikan ya. 9 min 6, 0. Yang sebelah sini 16, min 4, dan 10. Lalu kita jumlahkan nanti. Nah, ini adalah hasil penjumlahannya. Ini 9 tambah 16, 25. Min 6 tambah min 4 itu min 10. 0 ditambah 10 hasilnya plus 10. Lalu dikali seperlima. Ini seperlima itu kan skalar. Hasilnya adalah 5 min 2, 2. Jadi di sini vektor OR itu adalah 5 min 2, 2. Maka dari itu kita dapat mengetahui koordinat titik R-nya sama, yaitu 5 min 2 dan 2. Baiklah, selanjutnya kita coba contoh yang berikutnya. Diketahui titik A itu koordinatnya 2, 1, 4 dan titik B 2, min 3, 4. Serta titik C terletak pada perpanjangan garis AB. Dengan perbandingan AC banding CB adalah 7 banding 3. Ketiga titik terletak segaris, tentukan koordinat titik R. Nah, kita akan jawab pertama kali. Nah, di sini karena titik B itu pada perpanjangan garis AB, maka kita buat persamaan logikanya seperti ini ya. Jadi kalau AC banding CB itu 7 banding 3, boleh ditulis AB banding BC itu adalah 4 banding 3. Jadi titik C karena di luar garis AB, di perpanjangan, kita buat B-nya sebagai yang di tengah gitu ya. Jadi AB banding BC adalah 4 banding 3. Nah, seperti gambar berikut ya. Kalau AC itu 7 dan CB itu 3, itu boleh ditulis AB 4 dan BC 3. Jadi kita tetap gunakan rumusnya untuk mencari OB gitu ya. Jadi OB sama dengan ini 4 kali OC ditambah 3 kali OA dibagi 4 tambah 3. Di sini karena B-nya sudah diketahui, nah kita tulis saja di sini. Koordinat B-nya 2 min 3, 4 kita tulis lagi sebagai vektor di sini ya, sebagai dalam matrik. Kemudian karena OC-nya belum kita ketahui, kita tulis saja C1, C2, C3. Jadi 4 kali C1, C2, C3 ditambah 3 kali 2, 1, 4 dibagi 7. Kemudian ini 7 dikalikan dengan 2 min 3, 4 sehingga kita lihat hasil di bawahnya ini. 4 dikalikan C1, C2, C3. Kemudian di sini 3 sudah dikalikannya menjadi 6, 3, 12. Lalu kita gunakan operasi pengurangan gitu ya. Jadi 4C1, C2, C3 kita letakkan di ruas kiri.
Sehingga di sini kan udah menjadi 14 min 21, 28 nih dari 7 dikalikan vektor ini ya. Kemudian kita lakukan operasi pengurangan 14 kurangi 6, min 21 kurangi 3, 28 kurangi 12. Sehingga hasilnya ada 8 min 24, 16. Di sini kan masih terdapat 4 ya. Sehingga C1, C2, C3-nya didapatkan dengan cara ini 8 dibagi 4. Min 24 dibagi 4 dan 16 bagi 4. Sehingga C1, C2, C3-nya kita dapatkan 2 min 6, 4. Berarti kalau begitu koordinat C-nya juga kita dapatkan yaitu 2, min 6, dan 4. Jadi ini adalah koordinat C. Oh ya maaf ini tertulis R ya. Ini harusnya adalah C. Ini tipe ya. Ini harusnya C. Baik, kita lanjutkan lagi dengan materi berikutnya. Sekarang kita belajar vektor dalam ruang N. Nah, saat ini fisikawan itu yang bekerja di bidang teori string biasanya menggunakan ruang 11 dimensi dalam pencarian mereka akan teori terpadu yang akan menjelaskan cara kerja gaya fundamental alam. Sebagian besar pekerjaan yang tersisa di bagian ini berkaitan dengan perluasan gagasan ruang ke dimensi N. Nah, untuk mengeksplorasi ide-ide ini lebih lanjut, nah kita mulai dengan beberapa terminologi dan notasi. Himpunan semua bilangan real dapat dilihat secara geometris sebagai garis. Nah, ini disebut garis real dan dilambangkan dengan R ya. Di sini ada subscriptnya 1 yang memperkuat gagasan intuitif bahwa garis itu adalah satu dimensi. Jadi tanda seperti pangkat ini, angka dalam bentuk pangkat ini menunjukkan urutan dimensi gitu ya. Nah, kemudian begitu pula ya, himpunan semua pasangan terurut bilangan real yang disebut 2 tuple dan himpunan semua rangkap 3 bilangan real yang disebut 3 tuple masing-masing dilambangkan dengan R dengan superscript ya. Ini bukan subscript tapi superscript ya. Ini R superscript 2, di sini R superscript 3 yang memperkuat gagasan bahwa pasangan terurut sesuai dengan titik-titik pada bidang ya. Di sini ada yang 2 dimensi dan dalam ruang 3 dimensi. Jadi kalau dalam 2 dimensi itu titik-titik tersebut membentuk bidang. Kalau dalam 3 dimensi titik-titik tersebut membentuk ruang begitu ya. Nah, definisi berikut memperluas gagasan ini. Jika N bilangan bulat positif, maka tuple N terurut adalah barisan N bilangan real. Nah, di sini V1, V2, V3 sampai yang terakhir Vn. Nah, himpunan semua terurut N tuple ini disebut ruang N gitu ya. Dan dilambangkan dengan R superscript N. Nah, itu mungkin ya idenya atau pengantar untuk belajar vektor dalam ruang N gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini ada beberapa aplikasi vektor dalam ruang N. Nah, ini saya tidak sebutkan detail ya. Nah, ini saya hanya sebutkan beberapa saja, bidang saja. Yang pertama itu data eksperimental ya. Kemudian ada juga dalam aplikasinya dalam penyimpanan dan pergudangan. Kemudian pada sirkuit listrik. Nah, kemudian ada juga pada gambar digital. Kemudian ada juga dalam bidang ekonomi. Nah, bisa Anda baca di sini ya garis besarnya. Nah, ini menandakan bahwa aplikasi dari aljabar linear ini, terutama vektor dalam kehidupan ini ya betul-betul ada gitu ya aplikasinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan belajar tentang operasi pada vektor ruang N. Pada ruang dimensi N, notasi vektor ini dinyatakan dengan V sama dengan ini dalam bentuk tuple ya. V1, V2, V3 sampai Vn.
Nah, untuk vektor 0 dinyatakan dengan O sama dengan 0, 0, 0 sebanyak N gitu ya. Adapun definisinya, nah dua vektor V ya dan W, V itu kita nyatakan dalam V1, V2, V3 sampai Vn, dan W itu kita nyatakan dalam W1, W2, W3 sampai Wn. Itu berada pada ruang N. Dinyatakan ekivalen jika dan hanya jika mempunyai elemen berelasi yang sama. Yaitu, nah di sini V1 harus sama dengan W1. V2 harus sama dengan W2. V3 harus sama dengan W3 dan Vn harus sama dengan Wn. Jadi harus sesuai ya dengan penomoran indeksnya begitu ya. Itu yang dikatakan dua vektor pada ruang N itu ekivalen. Nah, kita coba nih contohnya ya. Diketahui ada dua vektor yaitu vektor P dengan komponennya seperti ini, 1, min 2, kemudian X min 4, 0, 1. Kemudian vektor Q itu komponennya 2 min X kuadrat, min 2, min 3, 0, 1. Ini keduanya berada pada R5 atau ruang dimensi 5. Tentukanlah nilai X jika B dengan Q adalah ekivalen. Nah, di sini kita sesuaikan ya unsur-unsur yang berelasi. Nah, di sini karena P dan Q itu ekivalen, maka 1 di P itu harus sama dengan 2 min X kuadrat di Q. Nah, berarti X kuadratnya itu kan hasilnya harus 1 ya. Berarti X-nya ada dua nilai, kemungkinannya bisa 1, bisa min 1. Nah, kemudian kita cari lagi di komponen lainnya. Di sini, X min 4 itu harus berelasi dengan berapa nih? Min 2. Oh ya, maaf, min 3. X min 4 harus berelasi dengan dengan min 3. Sehingga ini kita perkuat bahwa X min 4 sama dengan min 3, maka nilai X yang memenuhi itu harus 1. Nah, jadi ini untuk memastikan jawaban yang benar itu adalah 1. Karena tadi sebelumnya itu ada 2 ya. Nah, bisa 1, bisa min 1. Kemudian di komponen lainnya kita pastikan jawabannya itu X-nya harus 1. Nah, itu contoh sederhana ya untuk ekivalen vektor pada ruang N. Nah, sekarang kita coba definisi ya. Ada dua vektor di sini, vektor V dan vektor W, berada pada ruang N. Dan K adalah bilangan skalar, maka berlaku beberapa sifat di bawah ini ya. Yang pertama, V plus W, berarti nanti komponennya adalah jumlahan dari komponen yang bersesuaian. Berarti komponen V plus W itu V1 tambah W1, V2 tambah W2, V3 tambah W3, sampai Vn tambah Wn. Kemudian sifat yang kedua, kalau suatu vektor dikalikan bilangan skalar K, maka tiap komponen itu semuanya dikalikan dengan K. Seperti ini. Nah, untuk sifat yang ketiga, kalau ada suatu vektor dilawankan, dinegatifkan, maka semua komponennya juga berubah tanda menjadi negatif semua. Menjadi berbeda tanda dari vektor sebelumnya gitu ya. Kemudian ada yang sifat yang keempat, vektor V min W itu sama aja dengan V tambah negatif W. Berarti di sini komponennya V1 min W1, V2 min W2, sampai Vn min Wn. Nah, ini adalah sifat dari dua vektor ya yang terdapat pada ruang N. Nah, kemudian kita coba juga beberapa teorema di sini ya. Misalkan ada 3 vektor pada ruang N, yaitu vektor U, vektor V, dan vektor W. Nah, di sini ada skalar K dan M. Nah, di sini yang pertama ya berlaku sifat komutatif dalam penjumlahan. U tambah V sama dengan V tambah U. Kemudian yang kedua ini sifat asosiatif. Yang pertama U tambah V dulu baru tambah W, itu hasilnya sama dengan U ditambah hasil dari V plus W.
Kemudian yang ketiga berlaku sifat identitas. Vektor U tambah vektor 0 itu sama dengan vektor 0 tambah vektor U hasilnya. Oh ini maaf nih salah tulis. Ini harusnya U ya. Di sini harusnya U. Kemudian yang keempat, vektor U ditambah vektor lawannya itu hasilnya adalah vektor 0. Kemudian yang kelima, K dikali U tambah V itu hasilnya adalah K dikali U tambah K kali V. Kemudian yang keenam, di sini K tambah M, di sini skalarnya yang terurai, dikali dengan vektor U dia, itu sama dengan K kali vektor U tambah M kali vektor U. Kemudian yang ketujuh, nah ini typo ya, harusnya G ini sih. K dikali perkalian dari skalar dikali vektor U sama dengan ini Km, ya perkalian skalarnya baru dikalikan dengan vektor U. Nah kemudian yang H yang ke-8, 1 dikali vektor U hasilnya adalah vektor U. Nah kemudian ada beberapa sifat tambahan di sini ya. Nah diantaranya ini 0 kali U, di sini hasilnya 0. Kemudian K dikali 0, ya K itu skalar, di sini kali vektor 0 hasilnya 0. Kemudian min 1 dikali vektor U hasilnya min vektor U. Nah ini beberapa sifat yang harus dipelajari ya atau digunakan untuk membantu menyelesaikan soal-soal vektor. Nah kemudian materi berikutnya ini vektor juga bisa disebut sebagai bentuk kombinasi linear. Nah, vektor juga dapat disusun dari penjumlahan, pengurangan, atau perkalian dari vektor lainnya. Misalnya ya, V1, V2, V3 merupakan vektor Rn. Ya, vektor pada ruang N. Vektor U dan W dapat disusun dari ketiga vektor tadi. Contoh seperti ini. Ini misalkan kita buat vektor U. Nah, di sini adalah 2V1 tambah 3V2 min 2V1. Jadi di sini vektor U merupakan kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Nah, ini maaf salah ketik ya, harusnya V3. Kemudian vektor W juga merupakan ya, kombinasi linear. Nah, di sini kita dapat lihat W sama dengan 5 kali V1 ditambah V2 tambah 2V3. Jadi W itu kombinasi linear dari 5V1, V2, dan V3. Nah, di sini jika W adalah vektor pada ruang N, maka W disebut kombinasi linear dari vektor V1, V2, V3, sampai Vr. Di dalam Rn ya, ruang dimensi N. Jika dapat dinyatakan dalam bentuk. Nah, di sini W itu terdiri dari komponennya dari beberapa vektor ya, sampai R ya, sampai Vr. Nah, V1, V2, V3, Vr itu semuanya vektor dalam ruang N. Nah, nanti W itu boleh dibentuk dalam kombinasi linear. K1 kali V1 tambah K2 kali V2 tambah K3 kali V3 sampai KR kali VR. Nah, di sini K1, K2 sampai KR itu adalah skalar. Atau di sini dapat pula disebut koefisien dari bentuk kombinasi linear. Nah, V1, V2, V3, VR-nya sebagai vektornya, sedangkan K1, K2, K3, KR itu sebagai koefisiennya. Begitu ya. Nah, contoh di sini ya. Ini diketahui U1 itu berupa vektor min 2, 9, 6 komponennya. Ini dalam ruang 3 ya, ruang dimensi 3. Kemudian U2 itu min 3, 2, dan 1. Kemudian U3 komponennya 1, 7, dan 5. Nah, di sini kita akan diminta menunjukkan bahwa tidak ada bilangan skalar C1, C2, C3 yang memenuhi C1 kali U1 plus C2 kali U2 plus C3 kali U3 itu menghasilkan
vektor, yaitu 054. Jadi 054 ini di soal ini diharapkan merupakan kombinasi linear dari U1, U2, U3. Namun di sini skalarnya akan kita buktikan bahwa tidak ada satupun skalar yang memenuhi dari persamaan kombinasi linear ini, begitu. Nah, pertama kali kita buat seperti ini ya. Kita sesuaikan di sini C1 dikalikan U1 tambah C2 dikali U2 tambah C3 kali U3 menghasilkan vektor 054. Nah, kita coba bentuk ke dalam sistem persamaan linear. Di sini terbentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Variabelnya C1, C2, dan C3. Nah, kita bentuk, kita ingat ya bahwa ini bisa dibentuk ke dalam perkalian matrik. Ini di sini terdapat matrik koefisien, di sini matrik variabel, di sini matrik konstanta. Nah, di sini kita ingat dengan aturan Cramer ya, untuk menentukan solusi sistem persamaan linear, kita periksa dulu determinan matrik koefisiennya. Nah, kenapa? Karena Cramer itu bisa didapat solusinya kalau determinan koefisiennya itu tidak 0. Nah, kita hitung dulu di sini determinan A-nya. Nah, kita buat dengan cara sarus seperti yang sudah dipelajari. Berarti di sini min 20, kita hitung dulu yang lajur biru ya, diagonal utama. Min 20, min 126 tambah 9, dikurangi 12, min 14, min 135. Jadi hasilnya adalah min 137 dikurangi min 137. Nah, ini maaf ya, typo ya, harusnya 137 di sini. Di sini tertulis 37 ya, ada yang kelewat ya, harusnya 137. Nah, di sini menghasilkan 0. Nah, karena determinannya itu adalah 0, maka di sini tidak ada C1, C2, C3 yang memenuhi. Artinya kalau dalam SPL ini, dia tidak mempunyai solusi tunggal. Jadi kesimpulannya, ya, tidak ada C1, C2, dan C3 yang memenuhi dari kombinasi linear ini. Nah, itu adalah contoh untuk yang sub pokok bahasan bentuk kombinasi linear ini. Nah, baik, sebagai penutup, saya titipkan beberapa latihan soal supaya Anda dapat berlatih sendiri ya untuk memperkuat pemahaman Anda tentang konsep vektor ini. Di sini saya titipkan sedikit soal, ada 6 soal ya. Semoga Anda bisa mengerjakannya, dan selain itu yang terpenting Anda paham dengan konsep-konsep dari materi vektor ini. Nah, baik, itu dulu saya cukupkan. Semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.